Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakul Darwan dari Ekonomi Sumber Daya Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan terkait satu topik, yaitu konflik penguasaan lahan eks tambang di PT Antam Tbk di Kelurahan Sungai Enam, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Yang pertama, kenapa sih saya memilih topik ini? Karena yang pertama adalah pemaknaan yang berbeda atas tanah antara PT Antam Tbk dengan masyarakat Sungai Enam. Yang kedua, kearifan lokal versus pembebasan lahan pada tahun 1980. Dan yang ketiga adalah masyarakat menginginkan perusahaan memberi ganti rugi atas tanah dan bangunan jika adanya relokasi. Lalu tujuan saya membahas ini adalah dengan mengidentifikasi permasalahan dan mencari pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, mengetahui peran aktor yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan penguasaan lahan. Dan yang terakhir adalah menganalisis proses hukum serta solusi permasalahan dan sengketa. Dan kali ini saya menggunakan 3 metode penelitian, yaitu dengan metode kualitatif, yang kedua pengumpulan data melalui wawancara mendalam atau observasi, dan yang terakhir ada studi dokumentasi dan juga analisis stakeholder. Dan dari sini saya mendapatkan hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pada persepsi masyarakat dan PT Antam Tbk, yaitu yang pertama ada tahun 2005 masyarakat Flores datang dan menetap di Kelurahan Sungai Enam. Selanjutnya adalah lahan-lahan kosong tersebut menjadi tanah diperuntukkan untuk membangun pabrik aluminium pada masa Orde Baru. Selanjutnya pabrik tersebut merupakan pabrik pengolahan biji bauksit terbesar di Asia. Namun proyek tersebut gagal sehingga tanah yang sudah diambil alih dari masyarakat Sungai Enam menjadi milik PT Antam Tbk. Saat ini juga tersebut dalam kondisi kosong dan tidak dimanfaatkan. Dan terakhir, adanya pertentangan masing-masing pihak ingin mempertahankan kepentingannya. Lalu, hasil dan pembahasan terkait peran pemerintah dan aktor politik. Yang pertama, kedatangan suku Flores ke Kelurahan Sungai Enam mencari penghidupan di daerah yang baru. Yang kedua, melaporkan dan meminta izin tinggal di Sungai Enam serta memanfaatkan tanah yang kosong di sana. Dan di sini aktor yang terlibat adalah pihak kelurahan, RT dan RW memperingatkan bahwa tidak ada wewenang memberi izin atau menolak karena tanah tersebut milik PT Antam Tbk. Lalu lama-kelamaan semakin banyak, sebagian besar mendirikan bangunan permanen di lahan tersebut. PT Antam pun tahu dan berupaya mencegah meluasnya kawasan permukiman liar penduduk dengan memberi peringatan. Dan terakhir, namun mereka tetap bersikukuh untuk tetap tinggal, yaitu masyarakat dari Sungai Enam. Lalu hasil dan pembahasan terkait proses hukum dan solusi konflik penguasaan lahan. Yang pertama, adanya pertentangan antara pihak perusahaan dan masyarakat suku Flores terkait tanah es tambang PT Antam dan menjadi konflik menjadi stagnan. Lalu selanjutnya pihak penguasa menggunakan kekuasaan elit, yaitu polisi, Satpol PP, namun juga belum bisa menertibkan permukiman masyarakat. Selanjutnya juga dilakukan upaya mekanisme dan yang baku dan komprehensif dari pihak perusahaan dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Lalu selanjutnya masyarakat suku Flores semakin solid dan mempertahankan budaya dan menjadikan lahan sebagai ruang sosial di Pulau Buntan. Lalu jika PT Antam Tbk langsung mengeksekusi dengan menyelesaikan persoalan ini, dengan hukum akan bisa segera diselesaikan. Namun di sini terkesan masyarakat dibiarkan memanfaatkan tanah sehingga menjadi bernilai identitas kelompok dan harga diri mendatang Flores. Lalu di sini ada 5 faktor penyebab timbulnya konflik lahan, yaitu yang pertama adalah tidak adanya sosialisasi penunjukan kawasan lahan. Kedua, lemahnya administrasi dan pengawasan tentang penerbitan surat keterangan tanah di tingkat desa kecamatan. Lalu yang ketiga, persepsi masyarakat yang keliru yang menganggap hak garap sama dengan hak milik atas negara. Lalu yang keempat, belum dipenuhinya tuntutan ganti rugi lahan klaim PT Antam Tbk. Dan yang terakhir, sosialisasi yang belum menyeluruh oleh PT Antam Tbk saat awal kali melakukan pembukaan lahan. Selanjutnya di sini ada implikasi kebijakan, yaitu yang pertama ada pendekatan resolusi. Pendekatan ini menggunakan menyelesaikan dengan jalur hukum dengan surat-surat dan hak atas tanahnya atau litigation. Namun juga diperlukan mediasi dan negosiasi. Lalu yang kedua ada pendekatan keputusan. Yang keputusan ini dapat diambil juga dengan cara memvaluasi luas serta tanah yang sudah dialihfungsikan sebagai tempat tinggal agar mengoptimalkan biaya untuk mengeksekusi perpindahan tempat tinggal masyarakat Flores. Lalu yang ketiga adalah pendekatan pembangunan konsensus, yaitu mengembangkan kepercayaan
di posisi disepakati antara PT Antam dengan masyarakat dan juga melibatkan semua pihak dalam mencari hasil keputusan bersama disertai dengan keputusan fasilitas penunjang. Lalu selanjutnya di sini ada kesimpulan, yaitu dinamika konflik penguasaan tanah eks lahan tambang PT Antam dimulai dari kedatangannya para pendatang di suku Flores yang menetap. Lalu di sana juga membangun, dan juga pada saat ini konflik juga masih berlangsung dan sulit untuk diselesaikan hanya dengan upaya secara hukum formal. Maka dari tersebut di sini kita menyarankan bahwa PT Antam seharusnya langsung mengeksekusi dengan menyelesaikan persoalan ini dengan hukum akan segera bisa diselesaikan, karena memang PT Antam mempunyai surat-surat resmi dengan kepemilikan lahan tersebut. Namun hanya saja semenjak dari kedatangan masyarakat Flores dari 2005 sampai sekarang belum juga diselesaikan, sehingga PT Antam mengeksekusi dan untuk pengambilan lahan yang mereka tempati akan melawan dan meminta ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang mereka tempati. Baik, itu saja penjelasan dan juga presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.